اتجاه كروان أنا أبو القلبي. قبضت دورية الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة حاسب آلي وبطاقات حج مزورة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. Terkait dengan tertangkapnya 3 warga negara Indonesia di Saudi Arabia karena melakukan tindakan atau kegiatan ilegal, yaitu melakukan kegiatan iklan haji palsu. Nah, kami di Kementerian Haji dan Umroh sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Saudi Arabia dan mereka akan segera dilakukan tindakan-tindakan hukum sesegera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kabar terbaru dari penyelenggaraan haji 2026 menghadirkan 2 fakta mengejutkan sekaligus. 1 jemaah haji Indonesia dilaporkan ditolak masuk Arab Saudi, dan di saat yang sama 3 warga negara Indonesia justru ditangkap aparat Saudi karena diduga terlibat aktivitas ilegal terkait iklan haji palsu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa pemerintah sampai mengeluarkan peringatan keras? Simak sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar haji dan umroh. Sahabat semua, dalam konferensi pers resmi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengungkap ada 1 jemaah asal Kloter, LOP05, berinisial M yang ditolak masuk ke Arab Saudi. Penyebabnya bukan visa bermasalah, bukan dokumen kurang, bukan juga karena kuota, melainkan karena yang bersangkutan pernah memiliki persoalan hukum di Arab Saudi dan masuk daftar hitam imigrasi. Akibatnya, jemaah tersebut dipulangkan kembali ke Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat riwayat perjalanan dan status keimigrasian, sangat menentukan akses masuk ke Saudi. Sahabat semua, banyak orang mungkin berpikir, kalau sudah dapat porsi haji, visa keluar, bukankah pasti aman? Belum tentu. Karena keputusan akhir izin masuk tetap berada di tangan otoritas imigrasi Arab Saudi saat jemaah tiba. Jika ada catatan hukum, deportasi sebelumnya, pelanggaran imigrasi, atau masuk blacklist, maka penolakan masuk bisa terjadi meski seluruh proses keberangkatan dari Indonesia sudah berjalan. Dan ini yang sekarang menjadi perhatian. Pemerintah juga menghimbau bagi calon jemaah yang pernah mengalami persoalan hukum atau deportasi dari Saudi, sebaiknya berkonsultasi lebih dulu sebelum berangkat. Jangan sampai sudah sampai bandara, tapi justru dipulangkan. Sahabat semua, belum selesai sampai di situ, Kemenhaj juga mengumumkan bahwa 3 WNI ditangkap di Arab Saudi karena diduga melakukan kegiatan ilegal berupa promosi atau iklan haji palsu. Pemerintah menyebut sudah berkoordinasi dengan kepolisian Saudi dan proses hukum akan berjalan. Kemenhaj menegaskan, zero tolerance. Tidak ada toleransi terhadap tindakan ilegal yang merugikan jemaah, termasuk jika ada modus badal haji palsu, city tour ilegal, pungutan liar, atau layanan berbayar yang memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Jika ada oknum petugas, mukimin, atau tenaga pendukung yang terlibat akan ditindak tegas, termasuk secara pidana. Pesan pemerintah sangat jelas.
Jangan mudah tergiur iklan haji palsu. Jangan mudah percaya tawaran layanan tambahan berbayar. Dan jangan diam jika menemukan kejanggalan. Segera laporkan ke petugas resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia di lapangan. Karena di tengah musim haji, selalu ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi. Padahal fokus utama jemaah hanya satu, beribadah dengan aman, tenang, dan khusyuk. Jadi, sahabat semuanya, hari ini ada 2 pelajaran penting. Pertama, patuhi aturan negara tujuan. Kedua, waspada terhadap segala bentuk penipuan berkedok layanan haji. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah pengawasan terhadap oknum pelaku modus haji ilegal perlu diperketat? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar haji dan umroh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya Allah, pemilik barakah, kami ingin ke Makkah Madinah, ibadah haji, umrah dan ziarah ke Makkah